Yang dilindungi adalah citra atau kehormatan dari lembaga negara sebagai bentuk demokratisasi dan dekolonisasi. Kalau tidak ada pengaduan, entah orang yang di pinggir jalan atau siapapun juga yang nggak punya kepentingan langsung, yang tidak dirugikan langsung, tidak bisa membuat pengaduan. Rakyat-rakyat akan jadi korban kriminalisasinya, korban dari ketidaktahuannya terhadap produk hukum ini, dan justru kita mengalami kemunduran demokrasi kalau begitu. Mengabarkan langsung dari Universitas Mataram, bersama saya, Yasmin Arafah Nurizkika. Dewan Juri, pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nyatanya masih banyak menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Sederet pasal yang diduga menjadi pasal karet kini tengah menjadi sorotan. Guru besar, mahasiswa, buruh, polisi, kejaksaan, petani, dan profesi lainnya seolah-olah takut untuk bersuara. Keberadaan pasal penghinaan terhadap lembaga negara juga semakin memperkuat nuansa pembungkaman terhadap narasi publik untuk memberikan kritik. Karena bisa saja, kritik dapat dicap sebagai penghinaan. Namun benarkah keberadaan pasal penghinaan terhadap lembaga negara ini dapat membungkam kebebasan berpendapat? Apakah demokrasi kita baik-baik saja? Apakah keberadaan HAM juga dianaktifkan? Sederet persoalan inilah yang dituangkan dalam mosi perdebatan kali ini dan akan dipresentasikan oleh tim pro dan kontra dari tim Universitas Mataram C. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri yang agung dan bijaksana, para pemerhati hukum dan konstitusi yang berbahagia, serta rekan berpikir kami dari tim kontra yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Nesti Diayu, selaku pembicara dari tim pro. Pada mosi perdebatan kali ini, kami menyatakan keberpihakan kami terkait pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat. Dewan Juri yang terhormat, pada dasarnya tujuan dari adanya pembaharuan hukum pidana adalah untuk melakukan pembaharuan dari segi pemidanaan, tindak pidana, dan pertanggungjawaban. Namun, adanya suatu proses pembaharuan hukum pidana harus mampu menghadirkan 3 benefit utama bagi masyarakat, yakni jaminan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum, yang mana hal tersebut merupakan representasi dari tujuan penciptaan hukum. Hadirnya pasal 240 dan 241 tentang penghinaan terhadap lembaga negara pasca pengesahan RKUHP justru menjadi bumerang bagi semua orang karena mengandung ancaman yang kuat untuk membunuh kebebasan berpendapat bagi setiap orang. Dewan Juri yang terhormat, terdapat beberapa dasar pembuktian kuat terhadap tidak efektifnya pasal penghinaan lembaga negara ini. Yang pertama, tujuan pemidanaan dalam pasal penghinaan terhadap lembaga negara nyatanya tidak efektif dalam menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat. Dalam ketentuan pasal 240 ayat 1 mengatur bahwa setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Ini artinya bahwa pasal ini menjadikan sanksi penjara sebagai sanksi utama atau primum remedium. Perlu kita ingat kembali Dewan Juri yang terhormat bahwa tujuan pemidanaan menurut teori relatif atau deterrence mengajarkan bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan, akan tetapi sebagai sarana mencapai tujuan kebermanfaatan untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Selanjutnya, dalam naskah akademik RKUHP memuat penjelasan pasal 240 ternyata tidak mencantumkan tujuan mengapa pasal ini dihadirkan, sehingga pasal ini masih menyisakan tanda tanya perihal apakah yang harus dilindungi, karena lembaga negara merupakan suatu institusi dan bukan individu. Selain itu, masyarakat yang masih dalam kondisi lack of information, yaitu keadaan di mana masyarakat masih sulit untuk membedakan bentuk-bentuk dari kejahatan, sehingga konsekuensi nyatanya adalah sulitnya membedakan antara kritik dan hinaan. Solusi dari ketidaktahuan ini harusnya adalah edukasi dan bukan malah sanksi penjara yang nyatanya tidak akan efektif untuk menambah wawasan masyarakat dalam menciptakan kesadaran hukum. Pun poin yang kedua Dewan Juri yang terhormat, imbas dari lack of information akan berakibat pada ketakutan masyarakat untuk berpendapat. Pada faktanya, beberapa lembaga negara yang dimaksud dalam penjelasan pasal 240 KUHP mendapati posisi kepercayaan terendah dari lembaga negara lainnya. Hal ini terbukti dari survei indikator politik Indonesia yang menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR 61%, DPD 65%, dan MPR 67%.
Profesor Dr. Dwi Harijanti selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pajajaran menyatakan bahwa dalam menjaga citra lembaga negara seharusnya dilakukan dengan meningkatkan kualitas kinerja meskipun terdapat pasal untuk melindungi citra lembaga negara tetapi pasal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap kualitas kinerjanya sehingga tidak terdapat urgensi penting untuk tetap mempertahankan pasal ini. Justru hadirnya pasal ini akan semakin memperparah keadaan. Pasalnya masyarakat akan menjadi takut untuk berpendapat sehingga hal tersebut dapat memberikan ancaman besar bagi masyarakat seperti terbungkamnya hak untuk bersuara karena terbayang akan jeratan pasal 240 dan 241. Sehingga jika pasal penghinaan lembaga negara ini tetap dipertahankan telah bertentangan dengan spirit demokrasi bangsa Indonesia serta membunuh kebebasan masyarakat untuk berpendapat yang sudah dijamin dalam Konstitusi Bangsa Indonesia yaitu pasal 28, 28E, 28F Undang-Undang Dasar 1945 Jungto pasal 19 Deklarasi HAM Internasional. Pun John W. Johnson selaku politis terkenal dari Amerika menyatakan bahwa kebebasan berbicara dan kebebasan pers adalah bagian dari kebebasan individu yang tak bisa dibatasi oleh pemerintah negara-negara bagian maupun nasional. Sehingga atas dasar itulah Dewan Juri yang terhormat mengapa kami tetap menyetujui mosi perdebatan kali ini yaitu pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP sebagai alat membunuh kebebasan berpendapat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan, saya Mahendra Wijaya Kusuma, selaku tim kontra pada mosi perdebatan pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat. Namun sebelum masuk kepada poin argumentasi, maka terlebih dahulu saya akan memberikan respon terhadap argumentasi yang dipaparkan oleh tim pro sebelumnya. Respon kami yang pertama, tim pro mengklaim bahwa sanksi yang sifatnya edukatif kemasyarakatan seharusnya lebih diutamakan daripada sanksi penjara atau primum remedium. Benarkah demikian? Kami akan membuktikan Dewan Juri yang terhormat. Soeharto dalam teorinya menyatakan bahwa rumusan sanksi pidana penjara dimaksudkan untuk treatment filosofi atau behandling filosofi, yang berarti bahwa pidana penjara ditunjukkan untuk permasyarakatan Dewan Juri. Artinya, edukasinya diinginkan oleh tim pro nantinya bisa dilakukan di dalam penjara juga Dewan Juri yang terhormat. Dalam konsepsi pemidanaan, kita juga mengenal teori tujuan karya Paul Anselm van Voorweg yang menyatakan bahwa di dalam menjalankan proses pidana, maka pelaku harus diasingkan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan guna menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan pengasingan yang paling tepat adalah penjara Dewan Juri yang terhormat. Respon kami yang kedua, tim pro juga mengklaim bahwa kondisi lack of information ini akan berakibat pada ketakutan masyarakat untuk berpendapat. Kami juga mengamini Dewan Juri yang terhormat bahwa lack of information ini bisa menjadi penghambat dalam upaya mewujudkan legal consciousness atau kesadaran hukum. Namun Sylvia Cognia menjelaskan bahwa dalam menciptakan legal consciousness maka yang dibutuhkan bukan hanya edukasi semata, melainkan juga tindakan hukum Dewan Juri. Dan hadirnya pasal 240 dan 241 ini merupakan tindakan nyata pemerintah di dalam mewujudkan legal consciousness bagi masyarakatnya. Masuk kepada poin argumentasi kami yang pertama. Penghinaan adalah bentuk dari pelanggaran norma dan moral. Karena itulah pasal ini menjadi penting untuk progresivitas moral bangsa Dewan Juri. Profesor Sri Sumantri menyebut lembaga negara sebagai actual governmental process, yang berarti bahwa secara konseptual tujuan dari dibentuknya lembaga negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dan menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Sementara dari sisi praktisnya, lembaga negara difungsikan untuk melaksanakan dasar atau ideologi negara untuk mencapai tujuannya. Tentu saja, di dalam usaha untuk mencapai tujuan ideologi negara tersebut, haruslah mendapatkan dukungan. Dan jika terdapat kritik, maka itu bukanlah sesuatu yang patut disalahkan, selama dapat menyumbangkan progresivitas. Namun lain halnya dengan penghinaan Dewan Juri, karena penghinaan justru akan merusak harkat dan martabat dari lembaga negara. Dalam pasal 240 ayat 3 juga mengatur bahwa penghinaan terhadap lembaga negara menggunakan delik aduan, yang artinya bahwa hanya pemimpin dari lembaga negara sajalah yang berhak untuk menyampaikan aduan. Dan delik aduan ini juga merupakan respon pemerintah terhadap keinginan publik yang sebelumnya pasal ini menggunakan delik biasa dan kini diubah menjadi delik aduan. Argumentasi kami yang kedua, pasal 240 dan 241 tentang penghinaan terhadap lembaga negara mengandung kepastian hukum Dewan Juri.
Dalam hukum, kita mengenal istilah lex prospicit non res vicit, yaitu hukum melihat ke depan dan bukan ke belakang. Hadirnya pasal 240 dan 241 tentang penghinaan terhadap lembaga negara ini justru akan sangat relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini dan yang akan mendatang tentunya Dewan Juri yang terhormat. Mari kami buktikan saat ini jumlah pengguna internet di Indonesia berdasarkan data dari APJII sudah mencapai 210 juta jiwa. Ini artinya bahwa akan ada 210 juta masyarakat Indonesia yang akan menerima informasi melalui internet. Sementara internet masih menjadi media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Tim Pro juga harus melihat bahwa internet juga menjadi media yang paling banyak digunakan untuk menyampaikan penghinaan dan ujaran kebencian, termasuk juga kepada lembaga negara sekalipun. Hal ini tentu saja tidak boleh didiamkan Dewan Juri. Jika kita menolak keberadaan pasal ini, maka sama halnya kita juga akan mendukung aksi ujaran kebencian dan penghinaan terhadap lembaga negara kita melalui media sosial. Karena itulah Dewan Juri yang terhormat, mari kita jalankan demokrasi dengan sehat. Mengkritik boleh saja, tapi penghinaan jangan sampai didiamkan. Salam konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, setelah kita sama-sama mendengarkan pemaparan argumentasi baik itu dari segi pro maupun kontra, berdasarkan pemaparan argumentasi tersebut, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa poin-poin keberpihakan pihak pro diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tim pro berpendapat bahwa pasal 240 dan 241 RKUHP nyatanya mengedepankan sanksi penjara daripada edukasi. Sehingga akan banyak masyarakat yang akan terseret penjara karena ketidakmampuan masyarakat untuk membedakan penghinaan dan kritik Dewan Juri yang terhormat. Hal inilah yang disebut dengan lack of information. Kemudian yang kedua, tim pro juga berpandangan bahwa obat dari ketidaktahuan masyarakat seharusnya edukasi, bukanlah sanksi penjara. Karena tujuan pemidanaan bukan hanya balas dendam semata, melainkan bagaimana agar pelaku semakin paham dan mengerti untuk tidak kembali melakukan kesalahan yang sama. Namun Dewan Juri yang terhormat, di sisi lain, tim kontra juga datang dengan memberikan bantahan terhadap apa yang diutarakan oleh tim pro, di mana tim kontra berpendapat bahwa yang pertama, edukasi seperti yang diinginkan oleh tim pro dapat dilakukan di dalam penjara. Dalam hal ini, Suharjo berpendapat bahwa sanksi penjara kurungan juga ditujukan untuk pemasyarakatan sehingga edukasi dapat diwujudkan dalam penjara sekalipun. Kemudian yang kedua, tim kontra berpandangan bahwa solusi atas lack of information bukan hanya edukasi, melainkan juga harus diwujudkan dalam bentuk tindakan hukum. Jika pasal penghinaan tidak diatur, maka lack of information juga tidak dapat diatasi Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang ketiga, tim kontra berpandangan bahwa lembaga negara didesain untuk mencapai tujuan ideologi bangsa, dan seharusnya usaha tersebut diberikan dukungan, bukannya hinaan. Kritik boleh saja, asalkan sifatnya membangun, sedangkan hinaan hanya bersifat menjatuhkan harkat dan martabat lembaga sehingga menghambat tujuan esensial pembentukan lembaga negara. Kemudian yang keempat, tim kontra berpandangan bahwa pasal 240 dan 241 tentang penghinaan lembaga negara ini sangat relevan dengan kehidupan saat ini dan mendatang. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pengguna internet yang semakin bertambah. Apalagi internet seringkali dijadikan media untuk menyebarkan penghinaan terhadap lembaga negara. Namun Dewan Juri yang terhormat, terlepas dari semua pandangan tersebut, saya mengajak kita semua untuk menjadi masyarakat yang baik. Berkontribusi dalam pembangunan adalah hal yang sangat penting. Kritik juga sangat dibutuhkan bagi pemerintah. Namun, mari kita memberikan kritik yang berguna bagi progresivitas bangsa kita ke depan. Mari kita sama-sama terus belajar, karena jika ingin menjadi bangsa yang besar, maka kualitas edukasi dan masyarakat juga harus dibangun menjadi lebih baik. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.